Tiga orang oknum TNI Angkatan Laut diamankan dalam kasus penembakan bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Merak, Tangerang, Banten. Ketiganya telah ditetapkan tersangka dan ditahan di Puspomal untuk memudahkan penyelidikan. Kasus penembakan terhadap pemilik rental mobil hingga tewas di area res area kilometer 45 Tol Merak, Banten melibatkan 3 prajurit TNI Angkatan Laut, yakni Sertu AA, Sertu RH, dan LKBA. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Denny Hendrata menegaskan penembakan terjadi karena salah satu dari 3 anggota TNI AL dikeroyok orang tak dikenal yang ternyata pemilik mobil rental dan keluarganya. Saat itu, korban IA tengah mengejar mobil miliknya yang terdeteksi di TKP. Diduga ketiga oknum TNI AL terlibat penggelapan mobil rental milik korban. Saat pengeroyokan, salah satu oknum meletuskan tembakan yang menyebabkan pemilik mobil rental meninggal. TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. Ketiga tersangka untuk sementara ditahan selama 20 hari sejak Sabtu 4 Januari lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus penembakan bos rental mobil di res area tol Jakarta Merak memasuki babak baru. Polisi akan memberi sanksi terhadap anggota Polsek Cinangka yang menolak laporan korban. Kasus penembakan bos rental mobil memasuki babak baru. Polisi telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus penembakan bos rental mobil di res area tol Tangerang Merak. Tersangka AS diketahui sebagai orang yang pertama kali menyewa mobil milik korban. Sementara I adalah pihak yang menerima mobil tersebut. Sementara itu, Polda Banten telah memeriksa 13 orang saksi dalam kasus ini dan menemukan adanya pelanggaran karena anggotanya menolak untuk mendampingi korban saat peristiwa terjadi. Anggota kami, Saudara Bribka Dery, ini dilaporkan karena adanya dugaan penggelapan rental, ya, dan situ ada sedikit diskusi antara rental dan leasing. Nah, dilaporkanlah ke Kapolseknya untuk meminta petunjuk. Nah, pada saat melaporkan kepada Kapolseknya, Bribka Dery ini tidak utuh melaporkannya. Ya, seharusnya ini adalah terkait dengan rental, penyewaan kendaraan yang didugakan digelapkan, tapi dilaporkannya leasing kepada Kapolseknya. Sehingga Kapolsek ini menyampaikan kalau memang leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, diminta dokumen. Nah, dokumen ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh Saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, dan kunci cadangan. Jadi seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Propam Polda Banten menilai Kapolsek Cinangka dan anggotanya atas nama Bribka Dery Andriani yang menerima laporan pertama kali dari korban melakukan pelanggaran. Keduanya terancam sanksi kode etik, yaitu demosi selama 8 tahun atau yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, berikut ini adalah video eksklusif detik-detik penembakan bos rental mobil di res area tol Tangerang Merak kilometer 45. Dan berikut video kronologi singkat penembakan bos rental hingga tewas yang melibatkan oknum anggota TNI AL dipicu masalah dugaan penggelapan mobil rental.
Nggak ada. Jangan dulu saya. Saya dari yang keterlaluan. Halangin. Halangin enggak? Jangan tahan saya. Duduk.